Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi menarik sekali tentang masalah Rizik Syihab yang beberapa hari lalu menyuarakan atau mengajak perang kepada kita semua. Nah, ini mengajak perangnya kepada siapa? Ya, Rizik Syihab itu imigran Yaman yang belum jelas identitasnya dan kewarganegaranya pun tidak jelas. Jadi ini yang pasti bahwa Rizik Syihab di sini hanya akan mengadu domba kita, memecah belah umat, dan itu memang misi dan visinya Rizik Syihab untuk menghancurkan bangsa ini. Ya, itu sudah ada dalam visi dan misinya dalam daulah Islamiyah Rizik Syihab yang sangat berbahaya. Untuk itu kepada seluruh umat, rekan-rekan muslimin dan muslimat, para ulama, para kiai, untuk tidak terpancing dengan seruan dari Rizik Syihab yang tidak benar itu. Itu adalah seruan Rizik Syihab mengajak perang, sedangkan dia tidak punya balad perang. Jadi dia akan gunakan balad perang siapa, ya? Jadi akan menggunakan warga Indonesia, akan diadukan dengan warga Indonesia. Ini sesuatu hal yang bodoh apabila kita tidak bisa menyikapi masalah ini. Baiklah sahabat dan saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, dengan demikian berikut ini dari Gus Fuad Pleret channel mengeluarkan satu maklumat, ya, agar kita bisa mengantisipasi permasalahan yang diserukan oleh Rizik Syihab. Oke, kita simak saja apa-apa saja yang menjadi seruan bagi kita sebagai muslimin di Indonesia ini. Yuk kita simak pernyataan berikut ini. Dan juga berikut ini ada beberapa pernyataan dari PWILS Banyumas yang mengantisipasi permasalahan ajakan perang atau seruan perang dari Rizik Syihab ini. Untuk itu sekali lagi mari kita simak pernyataan-pernyataan dari rekan-rekan kita berikut ini. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat umat Islam dan rakyat Indonesia sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi kegaduhan dan kegundahan umat Islam dan rakyat Indonesia disebabkan ucapan provokator mantan napi, kejahatan melanggar hukum dan undang-undang negara Republik Indonesia, yaitu Muhammad Rizik Syihab. Maka kami keluarkan maklumat umat Islam dan rakyat Indonesia sebagai berikut. 1. Mengabaikan provokasi untuk membuat kekacauan dengan kata perang dan menghina umat Islam serta rakyat Indonesia dengan kata monyet. Jelas ini melanggar hukum dan konstitusi bangsa Indonesia. Wajib dilawan karena ini bagian dari subversi dan radikalisme verbal. 2. Negara harus hadir dengan perangkat hukum dan penegakan hukum. Adili seadil-adilnya kepada Muhammad Rizik Syihab beserta jaringan dalam dan luar negeri. 3. Mengingatkan dengan tegas dan secara seksama kepada umat Islam dan rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, serta perangkat TNI Polri, bahwa provokasi Muhammad Rizik Syihab sangat-sangat berbahaya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Ingat, tokoh-tokoh teroris dan kaum radikalis selalu mengajak perang dan merendahkan yang lain. 4. Rapatkan barisan umat Islam dan rakyat Indonesia dari berbagai komponen bangsa Indonesia. Jaga kondusivitas di lingkungan masing-masing. 5. Kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat dari tingkat bawah hingga nasional, jaga komentar dan ucapan untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang memancing keos di tengah masyarakat. 6. Provokasi Muhammad Rizik Syihab tidak ada hubungannya dengan keyakinan agama apapun. Ini murni provokasi dan merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. 7.
Kepada pihak-pihak yang masih mendukung gerak dan perilaku Muhammad Rizik Syihab, dengan tegas kami minta, jangan korbankan umat Islam dan rakyat Indonesia. 8. Kepada kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, maka Presiden Republik Indonesia segera mengambil tindakan tegas dan keras terhadap orang atau kelompok perusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 9. Maklumat terbuka ini berlaku sejak diterbitkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dan kepada pemerintah, TNI Polri, dan perangkat hukum, segera tangkap dan adili Muhammad Rizik Syihab untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan ucapannya. Hal-hal lain, umat Islam dan rakyat Indonesia harap tandai dan ingat mereka yang mendukung dan membela tindakan, perilaku, serta ucapan Muhammad Rizik Syihab. Mereka adalah musuh besar persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi bangsa dan negara Indonesia. Jakarta, 2 April 2025. Tertanda, umat Islam dan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, kami semua berkumpul di sini, pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas, ingin menyampaikan beberapa hal penting menurut saya terkait dengan dinamika sosial, keagamaan, dan politik di tanah air, khususnya dalam rangka mensikapi apa yang disampaikan oleh Saudara Rizik Syihab di Jakarta kemarin yang memprovokasi massa, ingin mengobarkan perang itu ya, dan juga isu-isu yang lain terkait Menteri Sosial yang kabarnya akan mengusulkan beberapa nama, termasuk salah satunya adalah seorang keturunan imigran dari Yaman, seorang Habib, untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, terkait dengan hal itu semua, kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas ingin menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Yang pertama, kami menolak meminta kepada Presiden Prabowo Subianto ketika nanti betul-betul nama Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah dimasukkan atau diusulkan menjadi pahlawan nasional, mohon agar ditolak. Sepakat ya? Karena menurut kami, satu, bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri tidak layak, tidak tepat menjadi pahlawan nasional. Karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, tidak dilahirkan di Indonesia. Datang ke Indonesia sudah usia 20 tahunan ke atas. Kemudian sampai meninggalnya tahun 69 tidak tercatat menjadi warga negara Indonesia. Maka lucu menurut kami bahwa orang sudah meninggal dunia baru diurus keluarga negaranya pada tahun 2024 kemarin. Dari sisi ini menurut saya janggal. Apakah tidak ada tokoh lain di Sulawesi Tengah yang lebih pantas untuk menjadi pahlawan nasional? Saya kira pasti ada. Dan syarat undang-undangnya mengatur bahwa pahlawan nasional haruslah warga negara Indonesia. Maka terkait hal tersebut, kami sekali lagi meminta agar yang bersangkutan di-cancel, ditangguhkan, atau tidak diterima menjadi pahlawan nasional. Setuju? Oke. Satu itu, yang lainnya mungkin dari yang lain ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kami warga pribumi Nusantara Banyumas, terutama yang tergabung di dalam PBILS Kabupaten Banyumas Raya dan juga Banyumas Raya, pasca semalam mendengarkan ajakan perang dari beliau Pak Rizik Syihab, kita sangat menginginkan sekali bahwa hal tersebut kita sikapi dengan cerdas, kita sikapi dengan cara berwibawa, karena apabila tidak kita sikapi, itu beliau, Pak Rizik Syihab itu akan berketerusan, secara simultan akan terus melakukan provokasi-provokasi terhadap rakyat pribumi Nusantara. Ini wajib sekali lagi kita sikapi bahwa ajakan perang dari beliau, Pak Rizik Syihab, yang sangat membahayakan keamanan negara, ya, apabila terjadi clash, betul, banjir darah tidak bisa dibendung, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia akan terancam. Betul apa enggak? Betul. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa berbagai macam kasus yang telah dilakukan Pak Rizik Syihab, kasusnya banyak sekali. Ada penghinaan kepada mata uang, gitu. Ada penghinaan terhadap Hansip, ada penghinaan terhadap profesi TNI, bahkan terakhir semalam juga memonyet-monyetkan tentara, kan? Penghinaan terhadap profesi Polri, penghinaan terhadap suku Sunda, mengenai pernyataannya tentang campur racun, penghinaan terhadap agama lain, penghinaan, dan ada juga kasus hukum yang membelenggu Pak Rizik tahun 2016 ya, pertama kali mencuat, yaitu mengenai cat mesum. Tetapi yang paling membahayakan, saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, adalah dugaan bekerja sama, simpati dengan kelompok ISIS. Ini, loh, jangan mengelak loh ya. Ini tahun 2015 ini. Silakan, di HP, di YouTube semua ada itu semua. Tidak boleh mengelak ini. Ini yang paling membahayakan keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, dari berbagai macam kasus yang paling membahayakan keamanan negara, dan ini adalah merupakan kejahatan terhadap negara, adalah membahayakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pula, bangsa pribumi Nusantara, terutama di wilayah Banyumas Raya, mengusulkan kepada aparat penegak hukum, kepada stakeholder hukum, untuk segera menangkap Pak Rizik Syihab. Tangkap saudara. Tangkap saudara. Nih saudara. Memang beliau Pak Rizik Syihab harus ditangkap. Perlu Pak Rizik Syihab ketahui bahwa bumi Banyumas dan bumi Nusantara, di mana di sini dipusatkan TNI dilahirkan, buminya Pak Sudirman, buminya Jenderal Sudirman, kita itu menghadapi seperti ini kecil ya? Kecil. Mengapa kecil? Karena kita sudah biasa dan terbiasa untuk
digembleng, hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari, hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari, hampir hancur, bangkit lagi. Dan hanya bangsa Nusantara dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, dan sudah menjadi bangsa yang berotot kawat balung besi, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, Anda setuju apabila Rizik Syihab itu ditangkap? Perhatikan, saya kira tidak hanya di Banyumas saja, saya kira di seluruh Nusantara, dari bumi Banyumas ini akan bergetar dan resonansinya akan melebar ke seluruh penjuru Nusantara. Saudara-saudara sekalian, karena ini banyak teman-teman yang ingin juga memberikan pernyataan, saya cukupkan, tetapi yang terakhir adalah Klan Mbak Alwi ini ya, beliau ya, ini bukan hanya Rizik Syihab aja sebetulnya ya, tetapi ini fokusnya ke beliau dulu. Wah, banyak sekali kalau diceritain sampai subuh nggak habis. Seluruh, bukan oknum kok. Ini hampir menyeluruh. Oleh karena itu, nun sewu ini, saya juga anak tentara loh ya. Jadi saya harus wajib turun gelanggang untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam kasus ini, yang dalam saat ini terancam. Banjir darah, kesatuan dan persatuan nasional akan sangat berbahaya sekali. Nanti saya bisa ngomong lagi, silakan kepada yang lain. Tangkap Habib Rizik? Tangkap Habib Rizik? Rawe-rawe rantas? Rawe-rawe rantas? Yang terakhir ya, yang terakhir ini diksi saya. Saudara-saudara sekalian, bangsa Banyumas, bangsa pribumi Nusantara siap untuk bertempur di Palagan. Siap bertempur di Palagan. Kapan? Tentukan waktunya. Tentukan tanggalnya. No jual. Saya borong. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kami sebagai pribumi meminta kepada aparat untuk menangkap Rizik Syihab karena Rizik Syihab pada waktu itu mendengungkan revolusi akhlak. Tapi ternyata akhlaknya Rizik Syihab lebih bejat daripada pribumi. Munafik. Kami memohon kepada aparat kepolisian Republik Indonesia agar menangkap Rizik dan diteruskan kasus-kasus yang terdahulu, jangan disimpan, jangan dibekukan. Setuju. Kami sebagai pribumi mendukung tugas-tugas aparat kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Jadi yang pertama tadi, kita meminta agar pengusulan almarhum Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah menjadi pahlawan nasional, kita minta untuk ditolak. Karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, tidak dilahirkan di Indonesia, tapi dilahirkan di Yaman dan sampai meninggalnya bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, karena yang bersangkutan juga tidak tercatat sejauh mana perlawanannya terhadap penjajah Belanda dulu ketika ada di Indonesia sampai wafatnya. Karena yang bersangkutan hidup datang ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Tidak ada catatan dokumen yang valid, yang akurat bahwa yang bersangkutan ikut melawan penjajah Belanda. Itu alasan berikutnya. Kemudian kita juga meminta agar Saudara Rizik Syihab ditangkap karena telah mempropaganda perang antar sesama anak bangsa. Ini sangat membahayakan bagi keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau sampai terjadi banjir jarah, kalau polisi tidak segera menangkap Rizik Syihab, maka kita sudah dari Banyumas mengingatkan itu semua. Bukan kita takut melawan Rizik Syihab dan antek-anteknya. Apakah kita takut? Tidak. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak sabar bahkan ingin menghadapi Rizik Syihab. Tapi tentu saja itu tidak kita inginkan. Tidak kita kehendaki. Kita ingin damai, kita ingin nyaman. Nah, bagaimana caranya? Tangkap Rizik Syihab, provokator, propaganda, pemecah belah bangsa. Kita sangat tidak rela warga Nusantara, Republik Indonesia, merah putih dikotori oleh keturunan imigran dari Yaman. Apakah kita rela? Tidak. Tentu saja tidak. Dia adalah warga keturunan imigran dari Yaman. Di sini hidup enak. Mestinya berterima kasih dengan bangsa Indonesia. Tapi yang ada menjadi provokator terus-menerus, bahkan memprovokatori, mengobarkan perang pasca Lebaran. Ini tentu harus dicegah oleh aparat keamanan dengan cara menangkap Rizik Syihab. Oke, kemudian tadi yang terakhir, dia punya kasus cat mesum yang sampai hari ini belum jelas tindak lanjutnya oleh aparat kepolisian, khususnya di Polda Metro Jaya. Kasus tersebut sempat di SP3, sempat dihentikan, tapi kemudian digugat di pengadilan dan dibuka kembali. Sejak tahun 2020 kalau tidak salah. Maka ini saya kira penting untuk Polda Metro Jaya untuk kembali membuka dan meneruskan kasusnya Rizik Syihab, yakni kasus cat mesum itu. Itu yang tadi maksud adalah begitu. Karena itu kasus hukum, Pak Mahfud MD dulu waktu masih menjadi Menko Polhukam juga meminta kepada kepolisian agar itu diteruskan, agar dilanjutkan. Karena itu amanah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Semangat ya? Kita mendukung TNI Polri untuk bersikap tegas, khususnya Polri dalam penegakan hukum. Saya kira itu poin-poin yang ingin kami sampaikan dari Banyumas, Jawa Tengah ini. Hidup TNI! Hidup TNI! Hidup TNI! Hidup Polri! Hidup Polri! Hidup Polri! Hidup tangkap Rizik Syihab! Siapa kita? NKRI! Nusantara! Ger.